Iya, balik mana di unjung-unjung. Baik, tadi sudah sebelum kita ngomong teknis ini, tapi saya ingin kepada Ibu Asisten 1 dulu. Kaitannya juga dengan rokok ilegal untuk Pemkab Bondowoso ini Bu. Selama ini bagaimana pencegahannya? Lah iso gak usah Pak Polisi, gak usah nangkep lah. Diantisipasi saja. Apakah itu sudah dilakukan oleh Pemkab Bondowoso? Monggo Bu. Ya, terima kasih Cak Bay atas waktunya. Ya. Alhamdulillah untuk di Pemkab Bondowoso sendiri terkait dengan program gempur rokok ilegal ini, kami juga sudah mengagendakan kegiatan sosialisasi maupun operasi terhadap peredaran rokok ilegal. Dan itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 kemarin ya, untuk di Satpol PP-nya. Gitu ya. Jadi karena memang untuk kegiatan ini baru dilimpahkan ke Satpol PP itu baru di tahun 2022. Dan selama ini alhamdulillah pihak Satpol PP atau Pemkab sendiri sudah melakukan kerjasama dengan tim dengan membentuk Satgas untuk pemberantasan. Apa itu namanya Bu? Pemberantasan rokok ilegal. Oh gitu. Ya. Jadi kita sudah melakukan edukasi. Kalau dari pihak kami Pemkab, kita bukan pada sisi penindakan, karena kami hanya mengedukasi masyarakat bagaimana masyarakat itu paham terhadap manfaat dari cukai itu sendiri. Jadi bagaimana ketika rokok ilegal itu marak dan tidak kita kendalikan. Nah ini kan akan sangat merugikan sekali bagi negara. Gitu. Ketika itu merugikan negara, maka itu juga dampaknya kepada masyarakat. Karena apapun itu, pendapatan dari cukai ini yang tadinya masuk kepada pendapatan negara juga dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi pihak Pemkab juga sudah melakukan sosialisasi baik itu kepada masyarakat umum, kemudian anak-anak sekolah. Biasanya juga dilakukan di acara-acara santai seperti Car Free Day, ya baik. Itu juga dimanfaatkan oleh Pemkab untuk melakukan sosialisasi. Satu lagi Bu Asisten. Terkait dengan HUT kepolisian tadi masih yang saat ini, sampai dengan saat ini, kinten-kinten bagaimana dengan Pemkab Bondowoso? Untuk hal-hal seperti itu sudah bisa dikerjasamakan dengan baik gitu, kinten-kinten? Alhamdulillah selama ini kerjasama kami, Pemkab Bondowoso dengan pihak Polres dan juga jajaran Forpimda yang lain terjalin cukup baik. Dan setiap program Pemkab juga mendapat support dan dukungan penuh dari pihak kepolisian. Tepuk tangan. Itu artinya sudah ada tumbuh oleh tutup nih Pak Kasat. Jadi gatuk apa yang sudah diinginkan oleh Pemkab mendapatkan dukungan pihak-pihak lain yang ada di Kabupaten Bondowoso. Sebelum ke Pak Kasat saya ingin ke Pak Kepala Bea Cukai dulu Pak. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai pembagian bagi hasil cukai tadi termasuk khusus yang ada di Kabupaten Bondowoso. Selama ini adakah pemanfaatannya itu yang langsung bisa menyentuh kepada tingkat-tingkat yang paling bawah? Terima kasih Cak Bay. Jadi terkait dengan di BHJAT tadi saya sampaikan bahwa peruntukannya sudah khusus ya. Yaitu 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10%-nya untuk penegakan hukum di bidang cukai, termasuk kegiatan sosialisasi hari ini bagian dari pemanfaatan DBHJT tadi. Tadi pertanyaannya apakah ada yang menyentuh masyarakat kecil Pak? Jadi untuk diketahui DBHJT itu didasarkan atas, pertama adalah setoran cukai dari satu kabupaten atau kemudian yang kedua jangan lupa adalah produksi tanaman tembakonya. Nah ini juga bagian dari hitungan bagaimana suatu pemerintah daerah mendapatkan nilai DBHJT. Nah tadi dikatakan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat misalkan. Jadi bisa DBHJT untuk bantuan langsung tunai kepada para petani tembakau, BLT, kepada para buruh pabrik rokok, termasuk juga karena kita itu kan banyak tanaman tembakau ya.
untuk banyak. peningkatan kualitas bahan baku bisa diambilkan dari situ. Gitu, penanganan pasca panen, termasuk juga mungkin di sini ada keinginan untuk mendirikan pabrik rokok, tapi nggak punya lahan, nggak punya tempat. Pemerintah daerah bisa membangun sentra industri hasil tembakau. Ya. Atau kalau mau besar lagi, bikin kawasan industri hasil tembakau. Tapi dengan catatan legal, dengan cukai kan begitu. Tentunya kalau sudah masuk industri hasil tembakau KIHT ya harus kita awasi dan mau berusaha secara legal. Memenuhi perizinan yang tepuk tangan ya, untuk Pak Asep, Kepala Bea Cukai. Jelas apa yang sudah disampaikan oleh beliau itu tadi. Pak Kasat, melihat pentingnya itu tadi disampaikan bagi hasil cukai tadi Pak. Untuk kesehatan, untuk bantuan langsung, intinya untuk teman-teman kita yang nasibnya mungkin belum beruntung. Bagaimana kepolisian mengawal supaya yang namanya ilegal itu tadi tidak akan terjadi dan tidak dilakukan oleh oknum-oknum yang pengen sugih dewi. Kinten-kinten sejauh mana ini yang sudah dilakukan? Oke, Cak Bay, saya sepakat dan setuju apa yang tadi disampaikan oleh Cak Bay. Antisipasi, betul ya. Kalau memang bisa diantisipasi, kenapa harus terjadi? Itu tagline kami. Oke. Jadi dalam hal ini pihak kepolisian juga melakukan upaya-upaya sosialisasi, ya kan, kemudian kegiatan-kegiatan justisi, seperti yang disampaikan Bu Asisten tadi, kita elaborasi dalam hal melakukan upaya-upaya dimaksud. Sehingga dengan harapan bahwa di wilayah hukum Polres Bondowoso ini bisa tercipta suasana yang makmur, ya kan. Orang Jawa bilang gemah ripah loh jinawi, ya kan. Kita sepakat, ya. Fenomenanya di Bondowoso yang pernah saya lihat ini subur dan makmur, ya kan? Kenapa harus masyarakat mengalami hal-hal yang tidak seharusnya terjadi? Ya kan? Banyak lapangan kerja yang bisa dibuka untuk masyarakat kita, ya kan? Untuk itu keseriusan kita yang terpenting, Cak Bay. Keseriusan kita, para Forkopimda harus saling menyatu bersama-sama, ya kan? Membuat suasana memakmurkan masyarakat di Bondowoso. Setuju Cak Bay ya? Setuju, tepuk tangan. Ini Cak Bay mungkin. Siap. Jadi terima kasih kepada Pemda Bondowoso ya. Jadi sekarang Bondowoso pemerintah daerah terutama teman-teman Satpol PP dan pemerintah daerah tentunya ini mengemas edukasi masalah pencegahan tadi. Jadi kita kan bicara preemptif, preventif ya. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu kita edukasi supaya tidak melakukan hal-hal tadi. Makanya dengan sosialisasi, edukasi dengan berbagai metode ya. Ada pertunjukan masyarakat, ada talkshow seperti ini dan nanti kan apalagi melalui media TV. Nah ini biar tersebar lebih luas di kalangan masyarakat. Termasuk tadi ada di Car Free Day. Kemudian kemarin Pak Kasat Polpil ada rencana untuk acara musik tradisional, gues ya. Gues bersama. Jadi saya melihat kegiatan sosialisasi DBAT ini sebagai multiplier efek ya. Jadi tidak melulu sosialisasi tapi kita memberdayakan kebudayaan, memberdayakan para UMKM termasuk hari ini saya lihat banyak seduh kopi banyak barista ya. Yang ya ini mudah-mudahan juga nanti getol telurnya juga jalan ya. Jadi enggak hanya hari ini selesai acara terus enggak ini tapi diingat lagi ke masyarakat, termasuk kalau kita sama jenengan keliling Bondowoso Pak, banyak foto-foto gempur rokok ilegal ya, baliho, foto Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ini bagian ya untuk menyadarkan masyarakat. Jadi kita harus care lah terhadap karena ini masalahnya nanti uangnya juga nanti akan kembali ke kita semua. Ya betul. Sebelum saya selesai di segmen 2 ini Bu Asisten dulu ini Bu. Sosialisasi kita itu hanya sebatas kepada pengguna Bu. Artinya sing tuku. Nah, apakah juga dilakukan untuk pengusahanya, petaninya? Nah ini kinten-kinten upaya sejauh mana yang sudah dilakukan sampai kepada titik-titik pusatnya itu tadi. Bukan hanya kepada pengguna, tapi juga kepada pengusahanya, petaninya, sekaligus tukang gawe bibit tembakau, cek ceto dan jelas. Sudah sampai di mana Bu Asisten, monggo? Baik, Cak Bay ya. Saya rasa kalau terkait dengan sosialisasi atau edukasi yang kita lakukan, itu tidak hanya pada
pengguna saja, tapi juga kepada unsur petani, karena ini kan juga dana cukai itu juga kan nyampe kepada petani tembakau juga. Dan mungkin perlu kami tambahkan terkait dengan manfaatnya tadi, apakah itu menyentuh kepada masyarakat? Sangat menyentuh. Karena pada tahun anggaran 2002 kemarin, dana cukai ini juga diperuntukkan untuk BLT tadi. Jadi bantuan langsung tunai yang diperuntukkan untuk masyarakat. Sudah barang tentu dengan begitu, sebelum kita memberikan bantuan, kita juga mensosialisasikan kepada warga masyarakat bahwa ini bantuan berasal dari dana cukai. Sehingga mereka juga paham betapa pentingnya dana cukai itu bagi masyarakat. Jadi semua lini insya Allah. Ya, tagline kami kalau bisa mencegah kenapa harus menindak? Iya, tepuk tangan. Kalau bisa mencegah kenapa menindak? Sehingga Pak Polisi gak usah melok melayu-melayu. Baik, nanti akan kita lanjutkan pada segmen yang akan datang. Ojo nang diri, tetap di unjung.